wabarakatuh. Selamat pagi, semoga tetap sehat. Hari ini kita akan belajar tentang potensiometri atau titrasi potensiometri, di mana pada umumnya nanti metode potensiometri dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi analit, titik akhir titrasi, dan konstanta kesetimbangan. Nah, hal yang kita pelajari hari ini adalah untuk menentukan titik akhir titrasi. Contohnya adalah titrasi potensiometri. Saya kira kalian sudah pernah belajar tentang apa itu titik akhir, apa itu titik ekivalen. Nah, titrasi potensiometri ini itu titik akhirnya dapat ditentukan dengan menentukan volume yang menyebabkan suatu perubahan pada potensial elektroda sel apabila nanti titran ditambahkan. Nah, nanti antara potensial elektroda sel dan volume titran itu akan dibuat suatu kurva yang namanya nanti adalah kurva titrasi potensiometri. Nah, di sini saya punya contoh data hasil titrasi potensiometri. Jadi, yang didapatkan ketika kalian titrasi potensiometri itu adalah volume penambahan titran dan potensial elektroda, di mana nanti delta potensial per delta V ini kalian hitung sendiri ya. Dari dua tabel dari kanan itu kalian yang menghitung sendiri. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah untuk delta E per delta V berarti adalah sebentar. Nah, berarti adalah untuk yang pertama saya kasih contoh pertama. Di situ kan 0,085. Lah untuk menentukan delta E-nya berarti 0,085. Yang kedua dikurangi dengan hasil yang pertama 0,062 per selisih volume. Selisih volumenya yaitu berarti 15 dikurangi 5 adalah 10 mili, sehingga nanti dihasilkannya adalah 0,0023. Oke, paham ya? Jadi selisih antara potensial per selisih volume. Nah, untuk yang kedua saya kasih contoh lagi. Yang kedua berarti kan 0,107 dikurangi 0,085 maaf 0,085 per selisihnya berapa? 20 dikurangi 15 adalah selisihnya 5 mili. Ketemunya adalah 0,0044. Nah, itu untuk menentukan delta E per delta V-nya atau turunan pertamanya. Nah, untuk turunan keduanya sama seperti tadi caranya. Jadi data hasil turunan pertama itu dikurangi. Berarti di sini seumpama yang pertama berarti kan 0,0. Nah, kan itu kan berarti 0,0044 dikurangi dengan 0,0023 per selisih volumenya berapa? Selisih volumenya adalah 10. Tadi 15 dikurangi 5, hasilnya adalah nanti 0,021. Sama yang kedua juga gitu. Berarti nanti yang kedua itu adalah 0,008 dikurangi dengan 0,0044 per 20 dikurangi 15 berapa? 5 mili. Hasilnya nanti adalah 0,00072
kedua. Nah, itu adalah cara untuk menentukan turunan pertama dan turunan keduanya. Paham ya dari sini? Jadi kalian untuk turunan pertama itu kalian harus menghitung sendiri, dan untuk turunan kedua juga kalian harus menghitung sendiri. Begitu. Nah, di sini saya akan kasih kurva potensiometrinya. Ini adalah kurva yang pertama antara potensial elektroda dengan volume. Jadi tabel yang pertama tadi dari kiri dan tabel yang kedua. Jadi biasa ini hanya antara potensial elektroda dengan volume. Nah, nanti buat kurvanya di mana? Membuat kurvanya bisa di Excel, jadi datanya dimasukkan ke dalam Excel, setelah itu dibuat kurvanya. Nah, nanti untuk menentukan titik ekuivalennya, itu tinggal yang garis lurus itu nanti diambil titiknya, jadi diambil garis lurus atau garis horizontalnya. Setelah itu nanti garis ini akan menunjukkan dia pada volume berapa ketika mencapai titik ekuivalennya. Jadi diambil garis kayak gini, garis putus-putus saja. Nah, berarti titik ekuivalennya itu sebelum 25 mili, entah nanti 24, berapa, 24,5 atau berapa, itu adalah titik ekuivalennya. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan. Nah, untuk yang kedua ini ada kurva titrasi potensiometri dari turunan pertama yang tadi yang kita hitung yang delta E per delta V dengan volume titran. Jadi data dari turunan pertama dengan volume titran itu yang dibuat kurva. Nah, nanti dalam kurva ini itu perubahan potensial dengan perubahan volume terhadap volume titran akan menghasilkan suatu kurva yang naik sampai titik maksimum, sampai puncak. Nah, puncak itulah yang akan disebut sebagai titik ekuivalennya. Puncak itu yang akan disebut dengan titik ekuivalen. Dari puncak itu nanti diambil garis lurus, diambil garis lurusnya. Setelah itu nanti garis lurusnya itu akan menuju suatu titik pada volume, sehingga volume pada volume yang dihasilkan ataupun volume pada titik ekuivalennya itu nanti sekitar sebelum 25, bisa 24 atau berapa. Nah, nanti semakin kompleks reaksinya itu akan semakin tajam puncak kurvanya. Dengan demikian maka makin teliti juga letak atau titik ekuivalennya. Jadi semakin tajam kurvanya akan semakin bagus. Seperti itu. Oke, kalau sudah paham saya lanjut untuk kurva titrasi yang terakhir, yaitu antara turunan kedua dari selisih potensial elektroda per selisih volume. Nah, di sini nanti memperlihatkan suatu gambar atau suatu kurva perubahan kemiringan kurva titrasi terhadap volume titran. Pada di mana turunan kemiringannya adalah 0. Jadi titik akhir titrasinya terletak pada penggambaran garis vertikal, berarti vertikal adalah yang volume ini, yang menunjukkan volume itu adalah vertikalnya, dan turunan kemiringannya adalah 0. Berarti di titik 0 inilah titik ekuivalennya. Oke. Udah paham ya?
Oke, kalau paham kita lanjutkan ke persamaan yang menghubungkan antara pH dengan potensial elektroda atau potensial elektroda dengan pH. Kalian dulu kelas 10 pasti sudah pernah belajar tentang pH, ya kan? Dimana nanti untuk menghitung E-selnya itu rumusnya adalah E pembanding, elektroda pembanding plus 0,059 0,0591 dikali dengan pH. Ini adalah rumusnya. pH sendiri perlu kalian tahu atau diingat-ingat lagi. Jadi rumus pH itu adalah menlog H+. Jadi H+ ini adalah konsentrasi dari asam. pH kan untuk menentukan asam, sedangkan untuk basa namanya pOH. Nah, pada rumus ini itu juga seharusnya terdapat istilah EJ atau elektroda junction. Di mana elektroda junction ini itu potensial sambungan cairan yang mungkin kecil dengan sebuah jembatan garam. Jadi EJ ini itu bisa diartikan sebagai jembatan garamnya dan nilainya itu bukan 0. Nah, nanti untuk menyederhanakannya adalah perlu diketahui bahwa elektroda pembanding plus dengan elektroda junction atau EJ itu dia akan menjadi suatu ketetapan atau nilainya adalah K. Jadi rumusnya adalah E sama dengan K plus 0,0591 dikali dengan pH. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, paham ya? Jadi ini adalah rumus dasarnya. Kalau sudah paham, saya akan kasih contoh soal. Nah, di sini saya punya soal. Soalnya adalah sebuah sel tersusun dari elektroda gelas dan elektroda kalomel jenuh, memberikan voltase 0,614 volt bila larutan percobaannya adalah larutan buffer dengan pH 7. Maka pH larutan yang memberikan pembacaan 0,685 volt adalah itu 0,685 ya. Jawabannya adalah yang pertama kalian harus menentukan nilai ketetapannya terlebih dahulu atau nilai K-nya terlebih dahulu dari larutan pH 7 itu tadi. Berarti kan E sama dengan K plus 0,0591 kali pH. E-nya kan sudah diketahui, untuk pH 7 E-nya adalah 0,614. K-nya karena kita cari, kita tulis saja K 0,0591 dikali pH. pH-nya adalah 7, sehingga K-nya adalah kalau dihitung berarti 0,614 dikurangi 0,0591 kali 7 itu adalah sebentar dihitung dulu. Hasilnya adalah 0,4137. Berarti K-nya adalah 0,200 ya kan, sekitar segituan, 0,200. Nah, karena kita sudah tahu K-nya, berarti kita tinggal cari pH-nya yang untuk pembacaan 0,685 volt ini. Ditulis aja, sama rumusnya E sama dengan K plus 0,091 pH. E-nya adalah 0,685, K-nya sudah diketahui, di sini K-nya adalah 0,200 plus 0,0591 dikali dengan pH. 0,200-nya dipindah ke sisi kiri, dikurangi kan berarti jadi tinggal 0,485 sama dengan 0,0591 pH. Berarti pH-nya 0,485 dibagi dengan
0,0591. Hasilnya adalah di sini pH, bentar saya hitung. Nah, hasilnya sekitar 8,21, berarti pH-nya adalah 8,21. Harus pinter-pinter baca soal, harus pinter-pinter mengelola apa yang diketahui dan dimasukkan ke dalam rumusnya. Oke, paham ya? Kalau paham, kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini saya punya 3 latihan soal. Nanti untuk soal pertama itu hanya pengenceran biasa. Nanti pengenceran, setelah itu ditentukan pH-nya untuk penambahan titran 0 mili dan 10 mili. Oke, hanya pengenceran dan perhitungan pH biasa. Untuk yang nomor 2 itu caranya sama seperti yang sebelumnya kita bahas tadi, yang E sama dengan K plus 0,0591 dikali pH. Gampang lah, yang nomor 2 gampang. Nah, untuk nomor 3 itu kalian harus menentukan volume pada titik ekuivalennya. Di situ saya kasih data antara titran sama nilai potensial elektroda. Berarti yang harus kalian lakukan adalah menambah 2 tabel, yaitu tabel turunan pertama delta E per delta V, sama turunan yang kedua berarti delta kuadrat E per delta kuadrat V atau delta V kuadrat. Oke, paham ya? Berarti sampai sini sudah paham. Jika ada yang tidak paham, silakan diskusi di WA group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.